kemarin kita belajar tentang apa? Masih enggak? Ekonomi masyarakat Indonesia. Iya, betul banget. Jenis ekonomi masyarakat Indonesia. Contohnya ada apa aja kemarin? Masyarakat Indonesia perekonomiannya ada apa? Ada pertanian, perdagangan, peternakan. Iya betul. Ada lagi? Perikanan. Iya. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Hari ini kita akan membahas mengenai apa, anak-anak? Jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Iya, betul, berdasarkan pengelolaannya. Nah, sebelum kita belajar mengenai ini, kita jauh-jauh terlebih dahulu ya, seperti biasanya. 1, 2, 3. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, bilang hore, hore. Ya, sekarang kita mulai belajar ya. Jadi, jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada yang dikelola secara pribadi, ada juga yang dikelola secara kelompok. Untuk jenis usaha yang dikelola pribadi, ini merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh individu atau perseorangan. Jadi, modalnya ini milik sendiri, untuk ruginya juga milik sendiri, tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Nah, untuk contohnya sudah pada tahu? Sudah, Bu. Coba apa aja? Belum? Oke. Ibu tunjukkan ya contohnya. Coba kalian amati gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Iya. Atau di bidang pertanian. Ini merupakan contoh dari usaha yang dikelola secara pribadi. Ya. Kemudian ada lagi ini. Coba dilihat nih gambar apa? Oh iya, di bidang perdagangan. Jadi bisa pedagang asongan juga bisa, pedagang kaki lima bisa, pedagang di pasar juga boleh, pedagang apa lagi ya biasanya? Warung juga boleh, juga termasuk jenis usaha yang dikelola secara pribadi. Ada lagi ini, coba dilihat ini ada gambar apa aja di sini. Fotokopi. Oh iya, fotokopi. Di sini ada apa? Bengkel. Oke, di sini Pemotong rambut. Iya, jadi ini merupakan contoh usaha di bidang jasa. Jadi bidang apa anak-anak itu? Jasa. Iya, jasa. Jasa fotokopi, jasa bengkel, jasa potong rambut. Selain ini ada lagi anak-anak, namanya di bidang industri. Di sekitar rumah kalian ada nggak industri kecil gitu? Coba. Ada ya? Ada, Bu. Iya, seperti contohnya industri membuat gerabah, industri membuat anyaman, bisa juga buat souvenir gitu ya. Itu merupakan contoh jenis usaha yang dikelola secara pribadi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke
jenis usaha yang dikelola kelompok. Untuk usaha yang dikelola oleh kelompok ini merupakan jenis usaha yang dijalankan bersama-sama. Jadi modalnya itu bersama, hasilnya untung atau rugi itu juga milik bersama. Untuk contohnya ada firma. Firma ini adalah contoh dari jenis usaha kelompok. Ada yang tahu firma itu apa? Tidak guru. Oh, belum ya. Firma itu merupakan suatu badan usaha yang didirikan, dijalankan, dikembangkan secara bersama-sama. Bisa 2 orang atau lebih. Modalnya itu bisa patungan, sehingga hasilnya nanti itu dibagi sama. Oke, lanjut ya. Ya guru. Nah, ini kemudian ada CV. CV itu adalah kepanjangan dari Komanditer Vennootschap atau persekutuan komanditer. CV ini juga hampir sama seperti firma. Didirikan oleh 2 orang atau lebih, modalnya juga patungan, hasilnya juga dibagi untuk bersama. Bedanya antara firma dan CV, ini bedanya. Kalau CV itu ada yang namanya sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktifnya dia itu menanamkan modal, dia juga menjalankan usaha. Oke? Iya guru. Kemudian ada yang namanya sekutu pasif. Untuk sekutu pasif, dia hanya menanamkan modalnya saja tanpa menjalankan usaha. Sudah bisa dimengerti perbedaan aktif dan pasif? Sudah guru. Oke, baik, kita lanjut. Contohnya lagi ada PT. PT itu adalah kepanjangan dari perseroan terbatas. Contohnya ada mana ini? Pabrik apa? Semen? Iya, PT Semen Gresik. PT ini merupakan jenis usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham atau surat berharga. Jadi semakin besar saham yang dimiliki, maka keuntungan yang diperoleh PT ini juga akan semakin besar. Contoh PT yang ada di Indonesia selain PT Semen Gresik, ada juga PT Gudang Garam, ada lagi PT Astra. Nah, ini PT Gudang Garam ya. Ini PT Astra. Selanjutnya ada BUMN. Ada yang tahu BUMN kepanjangan apa? Badan usaha milik negara. Oh iya benar, Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini merupakan perusahaan yang modalnya berasal seluruhnya dari negara. Yang tujuannya ini untuk kepentingan umum dan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Contoh dari BUMN yang ada di Indonesia ini ada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian lagi ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ini merupakan contoh dari BUMN. Ada lagi apa ini? PT PLN. Iya, PT PLN. Ini juga termasuk BUMN karena seluruh modalnya itu dari negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Lanjut ya. Contoh jenis usaha yang dikelola oleh kelompok yang selanjutnya ada koperasi. Koperasi. Koperasi merupakan usaha yang didirikan bersama yang berlandaskan dengan asas kekeluargaan. Asas apa anak-anak? Kekeluargaan. Kekeluargaan. Tujuan didirikan koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk menyejahterakan anggotanya. Nah, di Indonesia itu ada beragam jenis bentuk koperasi. Nah, contohnya di sini. Oke, di sini ada bentuk koperasi konsumsi. Oke, koperasi apa ini? Konsumsi.
Ya, konsumsi. Jadi di koperasi konsumsi ini menyediakan barang-barang konsumsi seperti sembako, beras, minyak, sabun, dan lain-lain. Kemudian ada lagi koperasi simpan pinjam. Ini contohnya koperasi simpan pinjam ya. Nah, di sini itu menyediakan melayani jasa peminjaman ataupun jasa penyimpanan. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya koperasi produksi anak-anak. Coba dilihat di sini, dia menyediakan produksi untuk apa ini? Batik. Oh iya, batik. Jadi dalam koperasi produksi itu menyediakan barang-barang untuk keperluan usaha produksi, misalnya batik. Jadi di koperasinya akan menyediakan barang-barang untuk membatik. Jika usahanya membuat tahu tempe gitu, ada kan? Ada Bu. Ya, itu yang disediakan oleh koperasi adalah bahan baku pembuatan tahu tempe. Dari sini bisa dipahami? Bisa Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita menyanyikan lagu jenis usaha ekonomi yang pernah Ibu catatkan nggak ya? Iya. Ya, mulai. Ayo kawan belajar bersamaku jenis usaha ekonomi. Tahukah kalian jenisnya apa saja? Ada pribadi dan kelompok. Tahukah kalian berdasar apa itu? Berdasarkan pengelolaannya. Ayo Belajar bersama. Ayo Bernyanyi bersama. Ayo kawan belajar bersamaku jenis usaha ekonomi. Jenisnya usaha dikelola pribadi, itu tetap milik sendiri. Contohnya usaha di sektor pertanian. Perdagangan, jasa industri, itulah jenisnya. Ingatlah selalu. Ayo kawan belajar bersamaku jenis usaha ekonomi. Jenisnya usaha dikelola kelompok, modal untung milik bersama. Contohnya yaitu CV Firman Koperasi, juga PT dan BUMN. Itulah jenisnya, ingatlah selalu. Oke, sekarang kalian sudah bisa membedakan mana yang dikelola pribadi dan mana yang dikelola kelompok kan? Sudah. Ya, kalau gitu kita bermain ya. Iya. Permainan ini mudah banget. Ibu akan tuliskan ekonomi yang ada di Indonesia. Nanti kalian beri tanda mana yang dikelola kelompok dan mana yang dikelola secara pribadi. Nah, untuk yang dikelola secara pribadi, nanti kalian beri simbol ini ya. Nah, diberi simbol ini ya nanti yang secara pribadi. Oke. Sedangkan untuk yang secara kelompok, nanti simbolnya seperti ini. Oke. Yang pribadi simbolnya love dan yang kelompok simbolnya bintang. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Ibu tuliskan nama-nama ekonomi yang ada di Indonesia. Mencoba bermain. Saya Bu. Oh iya, Mbak Mira, ya silakan Mbak Mira. Kasih tanda ya Mbak Mira di pojok-pojokannya mana yang pribadi dan mana yang kelompok. Silakan. Bu.
Sudah selesai Mbak Mira? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu koreksi ya. Iya. Yang secara pribadi ada pertanian, betul. Ada lagi industri, oke betul. Jasa, ya. Perdagangan, oke bagus. Kemudian yang secara kelompok ada CV, koperasi, BUMN, PT, sama firma. Tepuk tangan buat Mbak Mira. Makasih ya Mbak Mira. Betul semua, dapat 100. Sekarang Ibu beri soal ya. Iya, Bu. Soalnya silakan ditulis, jawabannya juga ditulis. Baik. Di buku tulisnya masing-masing. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita koreksi bersama-sama ya. Iya, Bu. Nomor 1, sebutkan jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Dikelola pribadi atau perseorangan. Dan Dikelola kelompok. oke, betul. Nomor 2, berikan contoh jenis usaha yang dikelola pribadi. Pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Iya, betul. Yang ketiga, berikan contoh jenis usaha yang dikelola kelompok. Firman, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Iya, firma, betul. Yang keempat, apa kepanjangan dari BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Iya, betul banget. Yang nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Koperasi merupakan badan yang dibentuk bersama-sama berlandaskan asas Ya. kekeluargaan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan anggotanya. Iya, betul. Dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau gitu Ibu beri kesimpulan ya. Jadi materi kita hari ini yang sudah kita pelajari adalah jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Dibagi menjadi 2, ada yang dikelola secara pribadi dan ada yang dikelola secara kelompok. Yang secara pribadi itu tadi contohnya ada pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Kemudian yang secara kelompok tadi ada Firman, CV, Iya. PT, BUMN, dan Iya. koperasi. ya betul. Cukup sekian ya anak-anak untuk materi kita hari ini. Iya, Bu. Sebelum Ibu akhiri, mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil